Salam, saudara-saudari kaum muda yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kita bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pemuda dan remaja. Tepatnya di hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Kita bersyukur saudara-saudara karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, mari kita memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang memberikan kami kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Di malam hari ini kembali kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah renungan firman Tuhan yang akan kami dengar di akhir pekan ini menguatkan kami, meneguhkan kami terkait apa yang menjadi kehendak Tuhan. Curahkanlah juga kuasa Roh Kudus kepada kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari tempat kami masing-masing, supaya apa yang kami dengar itu tidak menjadi bagian yang berlalu, tapi kami dapat merenungkannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengarkan pada akhir pekan ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Hosiana. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, pertanyaan sederhana yang patut kita gumuli adalah apa yang seringkali terjadi dan apa yang seringkali kita lakukan ketika kita telah merasa lelah sehabis melakukan aktivitas seharian. Pasti saudara-saudara ada di antara kita yang akan menjawab, kalau sudah seharian saya beraktivitas, saya pilih akan beristirahat. Saya pilih akan tidur. Ya, sewajarnya adalah itu. Memang itu yang umum seringkali dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa lelah, sehabis aktivitas seharian, sehabis bekerja seharian, maka kita pasti akan cenderung untuk memilih waktu beristirahat, memilih waktu sendiri, menikmati kelelahan kita dengan tidur, dengan bersantai, atau mungkin juga dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan Yesus? Setelah ia juga bekerja, melayani, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kerajaan sorga,
Bahkan dikatakan dalam bagian Alkitab yang kita baca, ia melayani dan dengan berkeliling dari semua kota dan desa. Di rumah ibadat ia berhenti, di sana dia mengajar. Lalu kemudian ketika ia mengajar, selesai dari rumah ibadat, ia melanjutkan perjalanan lagi. Ia berjumpa dengan orang sakit. Ia berjumpa dengan orang yang memiliki kelemahan. Ia menyembuhkan mereka. Nyaris kalau kita membaca bagian yang kita saksikan pada hari ini, khususnya ayat yang ke-35 dan 36, kita menemukan saudara-saudara, nyaris Yesus tanpa istirahat. Semangat untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada orang banyak menjadi spirit dia dalam berkarya. Menjadi spirit yang Yesus perlihatkan dalam pelayanannya. Termotivasi oleh karena belas kasihan terhadap orang banyak, termotivasi oleh karena cinta kepada orang banyak, maka Yesus mengesampingkan rasa lelahnya dalam menunjukkan karya dan kualitas pelayanan. Bagaimana dengan kita? Tentu kita pun juga mesti belajar dari itu. Ini jugalah yang Yesus mau mulai dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menjadi orang-orang yang telah dipilih dan dikhususkan untuk terlibat dalam karya pelayanan bersama dengan Yesus. Dan mereka juga ikut bersama-sama dengan Yesus berkeliling kota dan desa untuk mengajar, untuk melayani. Pasti murid-muridnya pun merasa lelah. Pasti murid-muridnya pun ingin sejenak beristirahat. Dan Yesus tahu betul, pasti mereka lelah. Namun bukan berarti kelelahan itu harus menjadi alasan bahwa kita harus berhenti memberikan karya pelayanan. Kelelahan tidak harus jadi alasan bahwa kita pada akhirnya harus meninggalkan pelayanan dan karya terbaik kita untuk sesama. Kalau kita memperhatikan ayat berikutnya, ayat 37 dan ayat 38, justru saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, Yesus memberikan sebuah pesan yang amat sederhana. Di tengah kelelahan yang ada, bahkan di saat yang sama, orang banyak datang membutuhkan pertolongan, orang banyak datang membutuhkan perhatian, orang banyak datang membutuhkan pendampingan. Kalimat yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya Yesus tahu betul bahwa dirinya dan murid-muridnya adalah orang-orang yang juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tenaga, keterbatasan secara fisik, mungkin juga keterbatasan untuk mengolah emosi dan lain sebagainya, disadari betul oleh Yesus. Tetapi bukan berarti mereka harus berhenti melayani. Bukan berarti mereka harus berhenti berbuat sesuatu yang baik kepada orang banyak sementara mereka telah datang. Mereka telah membutuhkan pertolongan, mereka telah membutuhkan perhatian. Dan sangat membutuhkan perhatian itu. Yesus justru meminta kepada murid-muridnya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu apakah berarti dengan kalimat ini, saudara-saudara kaum muda, Yesus mau toleransi terhadap kelemahan murid-murid? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi justru dalam pernyataan yang disampaikan Yesus di ayat yang ke-38, Yesus justru mau memberikan sebuah pemaknaan. Hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kesempatan.
Dan sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dikhususkan, maka murid-murid diingatkan kembali. Mereka adalah orang yang pertama kali harus melakukan peran pelayanan itu, menuai tuaian yang sudah siap sedia. Sementara jumlah orang yang banyak itu membutuhkan juga pelayanan mereka, maka mereka bisa melibatkan orang lain yang juga dapat memainkan peran yang sama dengan murid-murid. Artinya ayat 38 bukan berarti Yesus mau memberikan toleransi kepada murid-murid untuk beristirahat, untuk meninggalkan peran mereka dan memanggil orang baru. Tidak. Tapi justru bersama dengan orang-orang yang dipanggil itu, yang kemudian dikirimkan baru lagi itu, murid-murid harus melakukan peran yang sama, yakni melayani, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan cinta kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara kaum muda gereja? Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di benak kita? Apa yang tersirat di hati nurani kita ketika gereja membutuhkan tenaga-tenaga muda yang memiliki power, yang memiliki semangat dan gairah, yang produktif dalam pelayanan yang gereja lakukan, dalam pelayanan yang menjadi misi gereja untuk menghadirkan karya Allah di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah sebagai orang muda kita cukup mempercayakan pelayanan itu kepada orang tua kita? Apakah sebagai orang muda kita berkata, sudahlah, ada orang tua yang melayani, biarlah mereka yang melayani. Tidakkah hati kita tergerak oleh karena kita juga punya tanggung jawab yang sama? Oleh karena kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, jika memperhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 37 dan ayat 38, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ternyata Tuhan juga mau melibatkan kita orang-orang muda. Tuhan tidak hanya berkata cukup dengan generasi tua yang sekarang sudah terlibat dalam pelayanan, atau generasi yang lebih punya pengalaman yang sekarang terlibat pelayanan, tapi Tuhan juga butuh tenaga-tenaga muda seperti kita. Tuhan juga butuh tenaga-tenaga profesional seperti kita. Tuhan juga butuh tenaga-tenaga produktif seperti kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan hari ini. Hidup yang adalah kesempatan, hidup yang adalah anugerah Tuhan, juga harus dipakai dan dikembalikan dalam rangka melayani Tuhan melalui gerejanya. Hidup yang adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang harus berarti. Itu yang menjadi penegasan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka lelah setelah seharian berkeliling kota, berkeliling desa, menyembuhkan orang banyak, menyembuhkan orang yang lemah, lelah. Tapi bukan berarti kita harus berhenti untuk melayani. Apalagi karena alasan tidak punya pengalaman, karena alasan rasa malu, karena alasan saya belum pernah terlibat, bukan berarti kita tidak melibatkan diri. Tapi justru pesan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan sebagai respon kita atas kehidupan, atas anugerah sukacita, atas damai sejahtera, bahkan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan firman Tuhan ini mengajak kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kita diingatkan untuk menjadi orang-orang muda yang kreatif dan dinamis, bukan orang-orang muda yang pasif, bukan orang-orang muda yang tinggal terima kenyataan yang sudah dilakukan para
pimpinan gereja atau orang-orang yang telah melibatkan diri dalam pelayanan, tapi kita sebagai orang-orang muda harus punya visi, harus punya misi, kemana hidup ini akan diarahkan, untuk Tuhan atau untuk kepuasan diri kita sendiri. Kalau kita mengarahkan hidup ini hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, maka kita juga akan menerima buahnya. Tapi kalau kita mengarahkan hidup kita untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan, kita juga pasti akan menikmati buahnya. Cuma buahnya pasti berbeda. Di dalam Tuhan dan untuk Tuhan, buahnya pasti ada sukacita. Tuhan memberkati. Untuk kita dapat terus berkarya, mengisi anugerah kehidupan yang Tuhan beri dengan karya dan pelayanan yang terbaik. Amin. Saudara-saudara kaum muda, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di akhir pekan ini, maka apa yang kami dengar dan kami renungkan saat ini, biarlah itu dapat tertanam dengan baik, terpelihara dengan subur, lalu kemudian berbuah dalam seluruh rangkaian aktivitas kami. Kami sadar betul bahwa tidak jarang kami pun menjadi orang-orang yang lelah setelah seharian kami beraktivitas. Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kelemahan setelah seharian kami melakukan pekerjaan. Namun hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali agar kami tetap memiliki semangat, gairah untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama kami. Betapapun ada kelemahan dan kelelahan, kami percaya Tuhan yang akan menopang kami. Tuhan berkati masa muda kami agar dapat mengisi kehidupan yang Tuhan beri dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang muda memiliki rasa untuk terus mau melibatkan diri dalam pelayanan di gereja Tuhan, karena kelak gereja ini akan menjadi bagian dari karya dan pelayanan kami di masa yang akan datang. Dan kami harus memulai dari sekarang ini supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terlambat dalam terlibat pelayanan kepada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, supaya apa yang dilakukan para pemimpin kami juga dapat berbuah pada kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita. Tuhan, ampunkan kami jika dalam kehidupan kami di masa muda ada tutur kata, perilaku, tindak kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami, bahkan juga relasi kami dengan lawan jenis, dengan rekan sekerja, dengan keluarga, kiranya itu boleh berjalan dengan baik, penuh harmonis turut kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara kaum muda, renungan firman Tuhan di akhir pekan ini. Kiranya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan pemuda melalui persembahan ataupun melalui aktivitas yang dilakukan, saudara-saudara dapat menghubungi majelis jemaat dan menyampaikan dukungan sukacita saudara melalui persembahan secara tersendiri dengan memasukkannya ke dalam amplop dan bertuliskan untuk pemuda remaja. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.